Dilihat di ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih kelanjutan yang kemarin nggih. Jadi nanti tak terangkan ayat depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kulna ngucap sapa ingsun Allah. Ihbitu muduna sira kabeh. Ini yang diperintah Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ihbitu muduna sira kabeh minha saking surga, ai minal jannati. Jami'an halis sekabehane. Turunlah kalian semua dari surga. Jadi bahasa jami'an ini menunjukkan berarti yang turun itu tidak hanya Nabi Adam dan Hawa, tapi sak keturunane. Jadi sebenarnya embrio kita itu dulu surga, Pak. Ketika Nabi Adam di surga itu kan kita masih istilahnya sih dadi mani, cara bahasa Jawa nih. Kita itu masih jadi air spermanya Nabi Adam. Itu kita dulu sudah di surga. Tapi ternyata Al-Qur'annya menyatakan ihbitu minha jami'an. Nah, jami'an ini akhirnya ya awake dhewe katut. Jami'an itu semua. Jadi yang disuruh turun tidak hanya Nabi Adam Hawa, tapi juga kita. Jadi kita itu dulu mantan di surga. Jadi muga-muga sok balik neh nang surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Karroro baleni sinten Allah hu ing ihbitu minha jami'an. Jadi di depan dulu sudah juga ada lafadz ihbitu minha jami'an. Liyuk tofa supaya dingatofake opo alaihi ihbitu minha jami'an. Fa imma terus nggih, fa imma ya'tiyannakum lamun teko temen ing sira kabeh. Lamun teko temen ing sira kabeh. Dalam lafadz imma fihi iku ing dalem imma idghamun nunin utawi idghamin nun insartiyata ing insartiyah fima ing dalem perkara ing dalam lafadz az-zaidah. Jadi lafadz imma itu dalam ayat Al-Qur'annya ada mazaidah. Ini fa imma jika datang padamu, fa imma ya'tiyannakum jika datang padamu, minni saking ingsun apa hudan pituduh. Kitabun rupane kitab Quran wa rasulun lan rasul. Jadi kitab Quran ini hidayah, Pak nggih. Jadi kalau ingin dapat hidayah ya ngaji Quran. Nah, ngono ae. Jadi di sini tafsirnya hudan pituduh, hidayah itu adalah kitab Quran. Terus wa rasulun dan rasul. Lah sekarang rasul sudah nggak ada, ya berarti hadis. Jadi kitab Quran dan hadis, sunnah. Faman mongko utawi sopo iku tabi'a lamun manut sopo man hudaya ing pituduh ingsun. Fa'amana niki pun tafsirannya. Fa'amana nuli iman sapa man bi kelawan ingsun wa amilalan ngamal sapa man bi taati kelawan taat ingsun. Fala khaufun mongko ora ana wedi alaihim ing atase man walahum lan ora utawi man iku yahzanuna padha susah sapa man. Susah mau fil akhirati ing dalam akhirat. Nyapa kok ora susah di ayat hulu gambare yen to mlebu sapa man aljannata ing surga. Jadi begini. Jadi nanti kalau datang hidayah itu maksudnya Quran dan hadis. Kalau datang hidayah, ya faman tabi'a hudaya, barang siapa yang ikut, ya berarti surga. Nah nanti ayat selanjutnya, walladzina kafaru, dan orang yang kafir berarti nggak ikut hidayah tadi. Walladzina utawi wong akeh kafaru kang kufur sapa alladzina wa kadzabulan gorohake itu mendustakan sapa alladzina bi ayatina kelawan pira-pira ayat kita.
kutubina rupane pira-pira kitab kita iku ulaika utawi mengkono alladzina kafaru iku ashabun nari pira-pira wong kang manggon neraka hum utawi ulaika ashabun nar fiha ing dalem nare iku khaliduna langgeng. Jadi begini nggih, dulu pernah saya diterangkan Mbah Yai saya, jadi Allah itu langgeng, kekal, tapi manusia juga punya potensi kekal. Ketika di neraka kekal, di surga juga kekal. Nah terus apa bedanya? Apa bedanya kekalnya manusia dengan kekalnya Allah? Kalau kekalnya Allah itu tidak ada potensi untuk rusak. Tapi kalau kekalnya manusia itu ada potensi rusak. Ya nyatane nang neraka digepui rusak utuh neh. Jadi kekalnya itu tidak kekal abadi. Jadi contohnya beginilah. Ini kan gelas. Gelas ini utuh. Gelas ini utuh, tapi kan ada potensi bisa pecah. Nah ini namanya kayak orang. Jadi kekalnya itu kekal yang punya potensi bisa rusak. Tapi kalau kekalnya Allah itu enggak. Utuh, wis ora butuh mangan, ora butuh ambekan, ora butuh vitamin, ora butuh energi, utuh. Kalau kita kan utuhnya butuh ambekan, butuh energi. Berarti energi ini yang menjadikan kita naik turun. Ketika energinya lemah ya turun, energinya kuat kita bangkit. Jadi kita itu kayak, kalau dicontohkan kayak gelas. Jadi meskipun utuh tapi punya potensi rusak, pecah. Lah ini bahasa hum fiha khalidun juga begitu. Jadi manusia nanti di neraka itu kekal. Loh kok kekal? Allah kekal juga. Iya, tapi kekalnya Allah abadi. Kalau kita itu kekalnya kekal yang punya potensi rusak. Jadi kekalnya itu kekal dikekalkan. Jadi podo karo gelas, utuhnya itu memang diutuhkan, dijaga biar utuh. Sebenarnya dilempar saja udah pecah ini. Nah, jadi begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Makisuna tegese podo meneng sopo ashabun nar abadan ing dalam selawase layafnuna lah nih ora sirno sopo ashabun nar nih, orang-orang yang di neraka itu tidak sirna, enggak hilang, walayah rujuna lan ora metu sopo ashabun nar. Jadi begini nggih, fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Jadi ketika datang padamu hidayah itu isinya Al-Quran plus sunnah. Ketika turun hidayah nanti ada orang dua. Yang pertama orang yang ittaba'ah, ittaba'ah itu ikut. Terus yang kedua adalah kufur, alladzina kafaru. Jadi kalau ittaba'ah yang manut ya berarti ya surga, yang kafir berarti ya neraka, itu otomatis. Mengapa di sini pakai lafadz ittaba'ah? Karena isinya ittaba'ah ini ada dua. Pertama iman, yang kedua adalah amal. Jadi iman tok ra cukup. Jenenge manut ki ya kudu ngamal. Iman tok ra cukup. Maling kae ditakoki Islam, percaya lek nek Gusti Allah, percaya. Lah nyapa maling? Iki takdir. Bahaya. Dia berarti kan utuh kan, percaya pada Allah, pada hari akhir, sampai percaya pada takdir. Jadi rukun imannya tepat, tapi enggak amal soleh. Jadi makanya bahasanya pakai di sini faman tabi'a hudaya. Jadi pakai tabi'ah. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yazanun. Itu di ayat 38. Faman tabi'a hudaya, barang siapa yang ikut dengan hidayahku ini, hidayah ya maksudnya Quran hadis nih, ya fala khaufun alaihim, nanti dia di akhirat tidak ada kekhawatiran, enggak cemas, enggak takut, boten. Fala khaufun alaihim, terus walahum yahzanun, mereka enggak susah karena masuk surga.